kita. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat pelit, sifat kikir, dia berada dalam rugi yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, orang yang mempunyai sifat pelit, mempunyai sifat kikir, dia mengira bahwa hidupnya akan bahagia dengan hartanya. Dia mengira bahwa dia akan mendapat keberuntungan yang banyak dengan harta itu tetap berada dalam genggamannya. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa sifat pelit, sifat kikir yang dia miliki itu akan membawa rugi yang sangat besar, baik rugi dunia maupun rugi akhirat. Dia tidak mengetahui bahwa seandainya saja dia mau melepas sifat kikirnya, mau membuang jauh-jauh sifat pelitnya, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Kita lihat dulu kerugiannya. Kerugian dunia. Saudaraku semua, harta itu seperti air ya. Air yang asalnya semula jernih, bening, bersih, ditaruh di dalam sebuah bejana, didiamkan, lama-lama air ini akan menjadi berbau. Kemudian air ini akan menjadi rusak. Kemudian air ini akan menjadi busuk. Diminum tidak bisa, dipergunakan untuk bersuci tidak bisa. Lama-lama apa? Akhirnya dia tidak bermanfaat, dibuang. Demikian juga dengan harta. Ketika harta ini didiamkan saja, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan di jalan Allah, maka lama-lama harta ini akan menjadi busuk. Busuknya harta seperti apa? Yaitu dengan cara Allah mencabut kebarokahannya. Kita sering mendengar cerita ada orang yang sangat kikir, sangat pelit, punya banyak harta, tiba-tiba hartanya habis begitu saja. Apakah dengan cara sakit, dengan musibah, dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya kerugian dunianya sudah tampak nyata. Belum lagi kerugian akhiratnya. Orang yang pelit, orang yang kikir, di akhirat, di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan naungan. Dia tidak dibebaskan dari api neraka, dan banyak lagi kerugian yang akan dia alami. Kemudian kita lihat keuntungannya. Ya. Kalau orang menghilangkan sifat kikirnya, membuang sifat pelitnya, kemudian dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, berzakat, bersedekah, dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan banyak keberuntungan. Keberuntungan dunia misalnya, kita sering mendengar ya, tidak ada ceritanya orang rajin sedekah, suka bersedekah, kemudian jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Yang ada hartanya semakin banyak, dia semakin berjaya dalam hal kehidupan dunia. Ini sangat sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu biji benih, kemudian dari satu biji benih ini tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai berbuah 100. Sesungguhnya Allah memberi pahala yang banyak kepada siapa yang dikehendaki, melipat gandakan pahalanya. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah ya, berinfak di jalan Allah itu bisa jadi hartanya digunakan untuk misalnya biaya peperangan zaman dulu ya.
Kalau sekarang misalnya membangun masjid, membangun jalan raya dan lain sebagainya, maka dia sama seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, berbuah masing-masing tangkai dengan 100 buah. Artinya kalau dia berinfak 1, maka Allah akan balas dengan 700. Kalau dia berinfak dengan 1 ekor kambing, maka balasan Allah setara dengan 700 ekor kambing. Dia berinfak 1.000.000, dibalas oleh Allah dengan 700 juta. Baik dunia maupun nanti pahala di akhiratnya. Banyak sekali keuntungannya. Kemudian keuntungan akhirat misalnya. Banyak sekali ya. Nabi Muhammad bersabda, orang-orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan. Ya. Jadi setiap orang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat dengan sedekahnya, sampai kemudian diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Jadi sedekah itu menaungi kita di hari kiamat. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah yang isinya, jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan 1 butir kurma. 1 butir kurma bisa membebaskan dari api neraka. Apalagi bersedekah dengan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Kita bisa bayangkan keuntungan akhirat yang akan didapatkan. Jadi saudaraku semua, hilangkan sifat pelit kita, buang jauh-jauh sifat kikir kita. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat pelit, sifat kikir, dia berada dalam rugi yang sangat besar. Mudah-mudahan ulasan singkat ini bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi ya, dan juga buat antum semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak kikir, tidak pelit ya. Kita mudah saja untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Saudaraku, utamakan mementingkan Allah, maka niscaya Allah akan juga mengutamakan kepentingan kita. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.